24. Kenapa? Karena itu network. Network itu haram buat IP ya, nggak boleh. Karena buat jaringannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat DHCP server yang mengarah ke bawah. Contohnya di soal ini. Nah, ini untuk yang keluar, bisa ke VoIP, bisa ke Linux, bisa ke IPCam. Nah, ada di sini. Nah, kemudian untuk yang keluar melalui jalur nirkabel itu kita menggunakan default IP. Jadi nanti kalian membuat dua rule ya. Rule yang pertama untuk jalur kabel DHCP. Rule yang kedua itu untuk WLAN 1 atau yang melalui wireless. Jadi rule-nya dirubah. Gitu ya. Jadi untuk apa yang WLAN? Untuk akses melalui wireless, baik HP maupun laptop, misalkan mau hotspot ke mikrotik kita. Nah, kemudian saya akan membackup nih konfigurasi yang saya sudah ini. Terus jangan lupa firewall ya. Firewall itu untuk forward keluar ya, maksudnya biar supaya bisa diakses koneksi internetnya itu ininya itu out interface-nya WLAN 1. Nanti kalian enter 1. Nah, kalau saya kan WLAN 1 sumbernya. Oke, kemudian ini saya mau backup ya. Nanti saya reset. Ada yang sudah pernah mau backup belum di antara kalian ini? Sampai kembali lagi belum pernah ya? Oke. Udah cuma 1-2 orang ya. Oke. Saya backup konfigurasi saya ya. Saya backup dulu, masuk ke sini file. Saya backup. Sudah saya backup sih. Atau saya reset ya. Jadi backup. Nah, kalian bisa password bisa enggak. Namanya data penting itu ya idealnya di password. Nanti dibuka teman-teman yang lain bahaya. Kalau saya nggak saya password lah, saya angkat ini langsung saya biar cepet ya. Kalau kalian nanti backupnya di password. Nah, ibaratkan saya udah backup nih, udah backup nih, udah. Nah, nama backupnya ini ya. Oke, sekarang akan saya reset itunya, semua konfigurasi yang ada di sini. Jadi harus hilang gitu. Tapi biasanya mikrotik emang ini ya, apa sambung menyambungnya lama gitu. Tapi nggak apa-apa lah biar kalian paham. Nah, masuk ke mana kalau reset konfigurasi? Sistem reset konfigurasi. No default konfigurasi. Nah, ini apa ya? Download backup. Kalau itu backupnya sudah ada, no konfigurasi aja ya. Nah, dia itu reset mikrotik itu kalau kita reset backup and restore itu memakan waktu. Ini mikrotik kalau itu ya biasa delivery-nya lumayan lama. Kita sambil menunggu mikrotiknya ke reset ya, sambil menunggu ke reset, kita masuk ke sambil reset kita masuk ke sini ya, maunya soal ya. Di sini di soal yang hari ini yang penilaian ya, ini kan kalian membuat 2 domain, kemudian VoIP ya, kemudian SSH, kemudian PHP admin. Tutorialnya sudah ada ya, sudah saya kirim. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini internetnya mati ya. Kenapa mati? Karena mikrotiknya jaringannya tadi apa? Di reset. Nah, coba ya, saya ping. Karena Linux ini masuk ke jaringannya mikrotik, jadi nggak bisa. Oke, kita masuk ke mikrotik lagi. Mau nggak ya? Nah, coba yang ada apa ini? Kosong.
ini belum aktif, harus di enable, terus coba masuk ke DHCP server kosong. Nah ini anggap saja mikrotiknya kalian beli baru ya. Nah, kalian punya file konfigurasi, tinggal di restore ya. Cara restore-nya itu banyak banget. Misalkan saya mau merestore konfigurasi yang sudah ada nih, tinggal diklik aja. Nah pertanyaannya, kalau di sini nggak ada gimana Pak? Di flash disk bisa nggak? Di laptop bisa nggak? Bisa. Tinggal ditarik saja file backupnya. Misalkan file backupnya ada di sini ya, di export. Tarik aja ke sini, drag and drop. Drag itu menahan, drop itu langsung menaruh. Nah, kalau nggak ada, dicari ya. Guys, saya akan merestore konfigurasi saya ya. IP-nya kan tadi kan ini ya, IP-nya yang 172. Kita restore atau di sini saja. Tapi saya lupa di password. Semoga nggak di password. Nah ini akan mereboot. Kalau di password ya klik password 123. Nah ini akan memakan waktu beberapa detik. Lepas lagi gitu ya. Makanya kalau ada mikroklik lagi nyambung lepas itu nggak usah panik ya. Mungkin lagi ada restart gitu kan. Butuh penyesuaian. Nah kita nunggu. Nah ini nggak bisa connect ya, karena jaringannya mati. Gitu. Mikrokliknya sedang di reset. Kemudian kalau kalian membuat database-nya saja ya, buat database-nya saja. Saya membuat banyak database ya, diantaranya database IP-nya, kemudian database domainnya di sini. Nah ini masukin semua yang buat domainnya. Ada kakti, kemudian mail, void juga masukin semuanya. Dan ini kan IP-nya sama-sama satu jaringan. Nah sedangkan yang void jangan samain dengan si Lino karena itu beda OS gitu ya. Jadi IP-nya belakangnya bedain. Nah kalau ini kenapa sama? Karena ini satu server. Nah ini kakti, .net, mail itu memang satu server, di soalnya begitu. Nah, di sininya bunyinya soalnya nah ini mengarah ke IP web server gitu ya. Sedangkan yang ini adalah tentukan alokasi network masing-masing. Jadi VoIP sama ini alamat IP-nya beda. Nah, kemudian yang lain ya database ini .my itu .myid .voip db voip itu sengaja saya pisah database-nya biar selalu ini ingat gitu. Oh berarti ini punya voip, oh berarti ini punya kakti gitu kan. Nah terus di bagian zonanya itu bagian zona. Nah ini masukin semuanya. Biasanya kalau kita salah nama database, nanti pada saat DNS lookup itu misalkan nx domain ya, atau server file itu server itu tidak bisa diketemukan yang servernya gitu kan, atau database-nya nx domain ada kesalahan gitu. Kalau salah titik koma yang harus titik koma dan titik dua juga berpengaruh. Terus di sini nggak ada slash-nya kan, folder pin itu kan ada di NTSP. Nah kalau kesalahan folder juga berpengaruh gitu ya. Coba kembali ke ini lama banget ya. Oh, nah ini saya sudah berhasil merestore. Coba kita masuk ya. Apakah berhasil masuk dengan file yang sudah saya backup dan saya restore ya? Nah ini IP-nya muncul lagi. Kenapa? Karena saya sudah merestore. Jadi kalian tidak usah habis konfigurasi nih,
langsung di reset. Capek sih memang. Tapi kalian pinter jadinya. Tapi kan masa konfigurasi tiap hari. Kalau kalian udah paham ya konfigurasi lain, karena udah paham info yang lain aja yang kalian explore gitu ya. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya kalau yang langkah-langkah itu kan sudah saya kasih informasi ya, saya share gitu ya. Terus yang selanjutnya itu terkait dengan database yang ada di yang kemarin saya share. Yang kemarin saya share di tutorialnya di grup ya. Nah ini kayaknya sudah lengkap sih kalau di sini. Ya. Ini harus dicon semuanya ya. Kalau yang WordPress satunya lagi kan ada 2 ya. Ini dicon ya satunya lagi. Untuk akses permissionnya ini. Tergantung kalian naruh ininya di mana, folder ininya ya, WordPress-nya itu di Varww atau HTML. Kemudian di Apache-nya, bagian Apache kalian di A2 Add atau dan Set ya. Itu artinya untuk menonaktifkan yang default dan mengaktifkan yang baru. Gitu. Misalkan di folder Apache ya. Masuknya ke mana? Nah ini saya ada file berapa nih? Ada net.conf, myid, mail, aktif. Yang di copy yang ini ya. Setelah di copy, yang ini di dinonaktifkan dan yang ini diaktifkan. myid-nya, .net-nya ini diaktifkan. Setelah diaktifkan jangan lupa di reload atau di restart Apache-nya. Nah yang kadang suka kita lupa, kalian harus sering restart networking, sering restart bin-nya itu sering di restart gitu. Nah kembali ke sini ya. Nah yang saya konfigurasi di DNS hanya 3. Yang pertama database-nya, yang kedua database domainnya, baik web, myid atau ini lunus.net. Yang ketiga zonanya. Nah, mana nih? Ini. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan di sini?